Ini papan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Alwadina, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua mata pelajaran Al-Quran Hadis di IAIN Bukit Tinggi. Hari ini tanggal 29 November 2021 saya akan melaksanakan rekaman video ukir. Kemudian selain itu silakan lihat video-video yang direkam ketika PPG. Terima kasih. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Ini kita belajarnya sudah menuju siang. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita cek kehadiran kita terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Baik, Abdillah, Hadir, Pak. Akmal Hidayat, Hadir, Pak. Anin, Hadir, Pak. hadir. David, hadir. Kemana dia? Sakit. Iya. Dimas Kurnia, Pak. Fitriani, hadir. Sudah makan Fitriani? Sudah. Selanjutnya Lailatul Fadilah. Hadir, Pak. Sehat Laila? Muhammad Izal Husni. Hadir, Pak. Agak kurang semangat mandi pagi tadi? Mandi Pak. Martia? Oke, hadir. Metri? Hadir. Miftahul Jannah? Radi? Hadir, Pak. Rena? Randy? Hadir, Pak. Rifki Ardian Yusuf? Hadir, Pak. Selanjutnya Yasin Dia. Nanti dia harus Latin. Hadir, Pak. Oke. Baik, berarti yang tidak hadir ada 3 orang, 2 orang sakit, 1 orang izin. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan dan yang izin dengan urusan keluarganya mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam urusannya. Amin. Baik, biasa marilah kita awali proses pembelajaran kita awali dengan basmalah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan berdoa, mulai. Amin. Semuanya sudah siap untuk belajar nih? Ya. Jadi untuk belajar banyak hal yang perlu kita persiapkan. Persiapan fisik dan juga persiapan non fisik. Seperti Bapak tengok kondisi kelas kita masih sedikit kotor, mungkin karena sudah siang. Jadi kebersihan ini tentu kita sendiri yang menjaganya. Karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Sebagian dari iman. Materi ataupun tema pembelajaran kita pada hari ini adalah lanjutan dari materi pembelajaran kita sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Quran surat Ali Imran 190 sampai 191. Nah, yang dibahas adalah tentunya ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri orang berilmu. Nah, salah satunya kemarin ada istilah ulil albab. Masih ingat? Oke, siapa yang bisa menjelaskan apa itu ulil albab? Silakan Rifki. Orang-orang yang punya pengetahuan, Pak. Ya, jadi ulil albab itu adalah orang-orang yang katakanlah punya ilmu pengetahuan, mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dibandingkan dengan yang lain. Baik. Nah, pada hari ini yang kita bahas adalah Quran surat Al-Mujadalah ayat 11.
Nah, yang mana dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 ini, yang pertama kita membahas tentang etika dalam majelis, dan yang kedua adalah keutamaan beriman dan berilmu pengetahuan. Sebelum Bapak lanjutkan materinya, Bapak ingin tanya, apa itu majelis? Nah, yang bisa jawab silakan. Oke, silakan Anin. Apa itu majelis, Anin? Apa? Bulan. Ya, perkumpulan. Jadi kita ini bisa dikatakan majelis nih? Bisa. Jadi kita ini adalah sebuah majelis, perkumpulan, majelis ilmu. Baik, majelis ilmu pengetahuan. Nah, sebelum Bapak lanjutkan materi pembelajaran, Bapak ingin memberikan LKPD kepada kalian, lembar kerja peserta didik, yang mana nanti setiap apa yang kalian amati dalam proses belajar ini, kalian tulis dalam LKPD ini. Apa gambar yang ada pada slide? Oke, coba perhatikan gambarnya. Bapak berikan waktu kira-kira 3 menit untuk memperhatikan gambar yang ada di papan tulis. Silakan diperhatikan. Setelah diperhatikan, gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Kemudian silakan kalian berikan pendapat kalian dan kalian tulis pendapat kalian pada LKPD kalian masing-masing. Sudah selesai ditulis pendapatnya? Sudah. Nah, silakan beberapa orang dari kalian menyampaikan apa yang sudah kalian amati. Silakan sampaikan. Baik, silakan berkira nih. Baik, siapa lagi? Oke, Rifki, silakan Rifki. Gambar yang nomor 3, jika kita berilmu, kita akan lebih bisa bersaing dengan orang lain, juga akan maju dalam penggunaan teknologi. Baik, luar biasa pendapatnya. Silakan siapa lagi? Pak, Oke, silakan Husniati, silakan Husniati. Dari gambar yang kedua, ada sekelompok anak yang ingin bersekolah dengan menyeberangi sungai untuk mendapatkan ilmu dan mencapai cita-cita. Oke. Menyeberangi apa? Sungai. Apa ini? sungai. Apa? Ini papan tulis, bukan air. Iya, ini papan tulis. Iya. Yang Bapak tanya ini apa? Ini papan tulis. Kalau gambarnya memang benar, ini gambar air, gambar tulis. Oke, baik. Ini beberapa pendapat yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi mengenai beberapa gambar yang kalian amati. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ilmu pengetahuan itu sangat penting. Nah, kalau kita tengok gambar yang kedua, ada beberapa orang anak ingin pergi sekolah naik dalam perahu, dalam sampan. Nah, kalau kita amati sampannya kecil nih, mereka banyak. Tetapi ini adalah salah satu contoh berlapang-lapang dalam majelis. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 nanti. Paham sampai sini? Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang akan membahas etika dalam majelis dan keutamaan beriman dan berilmu pengetahuan. Nah, coba perhatikan, tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama apa? Oke, silakan baca Dimas. Keraskan Dimas. Setelah menyaksikan video pembelajaran dan PowerPoint ini bisa mampu menyimpulkan asbabun nuzul Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Baik, itu tujuan pembelajaran pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, silakan baca. Metri. Setelah menyaksikan video pembelajaran dan PowerPoint ini, siswa mampu menyimpulkan kandungan Quran surah Al-Mujadalah. Baik, luar biasa. Kemudian ini dua ini adalah tujuan pembelajaran yang menyangkut kepada pengetahuan. Kemudian yang kedua ini adalah tujuan pembelajaran yang menyangkut kepada keterampilan. Silakan baca yang ketiga, Izalus nih. Setelah menyaksikan video pembelajaran dan PowerPoint ini, siswa mampu mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11.
Baik, itu tujuan pembelajaran ketiga. Selanjutnya tujuan pembelajaran keempat. Ini silakan dibaca. Abdillah. Setelah menyaksikan video pembelajaran dan PowerPoint ini, siswa mampu menyajikan kosakata Al-Mujallah ayat 11. Baik, nah oke, silakan berikan tepuk tangan kepada masing-masing kita. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus kita capai. Kira-kira bisa? Insyaallah. Bisa? Insyaallah. Oke, baik. Adapun proses atau apa saja yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran kita, ada 6 tahapan yang kita lakukan. Yang pertama, membaca Quran surat Al-Mujallah ayat 11. Yang kedua, memahami kosakata. Yang ketiga, menerjemah. Yang keempat, asbabun nuzul. Yang kelima, kandungan Quran surat Al-Mujallah ayat 11. Kemudian yang keenam, menyampaikan hasil diskusi pembelajaran. Jadi nanti masing-masing kalian akan Bapak bagi dari beberapa kelompok dan mendiskusikan. Yang pertama, asbabun nuzul dari Quran surat Al-Mujallah ayat 11. Kemudian yang kedua adalah kandungan atau intisari dari Quran surat Al-Mujallah ayat 11. Paham? Nah, baik. Sekarang kita masuk kepada langkah yang pertama, yaitu mendengarkan bacaan Quran surat Al-Mujallah ayat 11. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Nah, setelah mendengarkan Quran surat Al-Mujallah ayat 11 ini, sekarang mari sama-sama kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis wafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina wallahu bima ta'maluna khabir. Setelah kita mendengarkan bacaan, setelah kita mencoba membaca, nah sekarang Bapak minta beberapa orang dari kalian untuk membacakan Quran surat Al-Mujallah ayat 11 ini. Oke, silakan. Oke, silakan Rifki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshudu fanshudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Oke, luar biasa. Baik, luar biasa. Berikan tepuk tangan. Setelah mendengarkan beberapa orang dari teman kalian yang membacanya tadi, jadi perlu kita perhatikan. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jadi kita berhenti di majalis ya. Kalau seandainya nafas kita tidak sampai. Selanjutnya kita sambung fafsahu yafsahillahu lakum. Nah, selanjutnya lagi wa iza kilan zuzu fanzuzu. Mulai berhenti di sini. Dilanjutkan lagi yarfa'illahu allazina amanu minkum. Mulai berhenti di sini. Selanjutnya mulai dari wallazina utul ilma darajat. Juga boleh berhenti di sana. Selanjutnya terakhir wallahu bima ta'maluna khabir. Oke, paham? Oke, silakan salah satu membacakan setelah Bapak ajarkan cara membacanya tadi. Silakan. Silakan Laila. Keras suara Laila. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal
berikan dia tepuk tangan. Baik, nah jadi setelah masing-masing kalian mencoba membacakan ayatnya, kita masuk pada langkah selanjutnya, yaitu memahami kosakata Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, ada beberapa kosakata atau kata-kata yang jarang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa gunanya? Gunanya adalah untuk mempermudah kita ketika kita menerjemahkan ayat. Oke, nampak? Yang pertama silakan bacakan nih. Tafassahu. Kata tafassahu dan ifsahu berasal dari kata fasaha yang artinya lapang. Iya, lapang. Kemudian yang kedua, majalis. Silakan baca, Rena. Majalis dalam bahasa Arab kata majalis adalah bentuk isim makan. Dari kata terjalasa yang berarti tempat duduk. Iya, tempat duduk. Kemudian yang ketiga, silakan baca, Radi. Kata yudul berasal dari kata yud yang artinya tempat yang tinggi. Oke, yang artinya adalah tempat yang tinggi. Nah, jadi yang pertama adalah tafassahu. Tafassahu itu berasal dari kata tafassahu dan ifsahu berasal dari kata fasaha yang artinya adalah lapang. Nah, jadi lapang di sini lapang keadaannya, bukan tempat, ya, bukan lapangan. Kemudian yang kedua, majalis. Nah, majelis itu atau bahasa kitanya adalah tempat duduk. Atau dalam bahasa Arab, duduk itu juga dikatakan atau dinamakan dengan majalis atau ijlis. Silakan duduk. Baik. Yang ketiga adalah kata unsuzu. Ya, kata unsuzu yang artinya adalah tempat yang tinggi. Oke, paham sampai di sini? Baik. Setelah kita memahami kosakatanya, langkah kita selanjutnya adalah kita menerjemahkan ayat. Kita terjemahkan ayatnya bersama-sama. Oke. Ini kan sudah biasa nih, jadi matikan. Ya, ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman. Iza qila lakum tafassahu. Jadi iza ini apabila qila katakan lakum kepadamu. Nah, tafassahu apa itu tafassahu? Di mana? Di dalam majelis. Oke. Selanjutnya fafsahu yafsahil lahurakum. Maka lapangkanlah. Lapangkanlah. Kemudian saya akan melapangkanmu. Melapangkanmu. Selanjutnya wa iza filan zuzufan zuzu apabila dikatakan iya, zuzu berdiri. Berdirilah kamu. Hah? Ya. Ya, baik. Apabila dikatakan kepadamu berdirilah kamu, maka berdirilah. Kemudian niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu minkum wallazina utul ilma darajat, dan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Selanjutnya, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Oke, baik. Paham sampai di sini? Oke. Dengan tulisan seperti ini, ada yang bisa membacakan terjemahannya? Oke, silakan Rifki. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah lapangan, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi lapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah.
Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Oke, baik. Apabila kita memberikan kelapangan kepada orang lain, maka Allah akan berikan kelapangan. Artinya apa? Apabila kita mempermudah urusan orang lain, niscaya Allah akan mempermudah urusan kita. Oke, tahu sampai di sini? Baik, langkah kita selanjutnya adalah memahami asbabun nuzul Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan menganalisis kandungannya. Nah, sekarang mari kita perhatikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari Rasulullah SAW berada di daerah Suffah di dalam sebuah masjid untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Memang keadaan masjid sangatlah sempit. Rasulullah SAW sangat mengutamakan ahli perang Badar, baik di kalangan muhajirin ataupun ansor. Maka ketika ahli Badar datang terlambat masuk ke masjid dan segera menuju Rasulullah SAW, Baik, sudah selesai diskusinya? Nah, baik. Nah, sekarang silakan masing-masing kalian menyampaikan hasil diskusinya yang meliputi dari asbabun nuzul Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan kandungan dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Oke, silakan kelompok yang paling ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai asbabun nuzul surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama berisi tentang adab dari majelis dan tentunya yang sebagai kehidupan. Yang kedua, melapang dada menyiapkan kesempatan untuk orang yang hadir di majelis. Oke, baik. Berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi. Satu, ketika kita dalam majelis hendaknya melapangkan tempat untuk orang-orang yang belum kebagian tempat untuk mereka duduk. Kedua, dan untuk orang beriman akan mendapatkan keutamaan. Kita menyampaikan diskusi kami. Poin yang pertama, hendaklah memberi lapangan dalam suatu majelis kepada orang yang mau datang. Maksudnya, pindah ke tempat lain untuk memberi lapangan kepada orang yang lebih wajar. Poin kedua, agar kita tidak terkucilkan dan agar kita tidak sombong atas apa yang kita miliki. Sekian, terima kasih. Menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Maka sebenarnya kita memberikan tambahan untuk bagi majelis yang berdatang dan janganlah kita menjaga diri sendiri. Keutamaan beriman adalah petunjuk hidup yang baik supaya kita dapat menyebabkan di akhirat dan berilmu dapat mengarahkan kita menuju kehidupan dan perilaku yang lebih baik ini. Oke, silakan. Berikan tepuk tangan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 itu diturunkan ketika
Nabi menghadiri suatu majelis. Jadi dalam majelis tersebut Nabi mengutamakan orang-orang atau ahli perang Badar. Dan pada ketika majelis itu berlangsung, maka datanglah orang yang tidak ahli Badar. Dan Nabi menyuruh orang yang tidak ahli Badar ini bergeser agar memberikan tempat kepada orang yang ahli Badar. Nah, ini dijadikan oleh orang-orang munafik sebagai bahan untuk mengejek-ejek atau mengolok-olok Nabi dengan cara mereka menyebarkan fitnah. Tengok tuh, katanya Nabi itu orang adil, tapi melakukan kaumnya dengan tidak adil. Maka turunlah ayat ini. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Oke, baik, sampai di sini paham? Sekarang Bapak ingin memberikan kalian tes. Nah, sebelumnya silakan dikumpulkan LKPD-nya dan keluarkan Android-nya masing-masing. Kita akan Nah, silakan buka alamat LRD-nya masing-masing. Kemudian masukkan token yang ada. Oke, silakan. Baik, sudah selesai semua ya? Nah, oke, kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, jadi dari penilaian yang kita lakukan bisa kita tengok hasilnya. Beberapa orang dari teman kalian nilainya sangat bagus. Selanjutnya ada yang bagus, tapi Bapak tengok ada satu orang yang nilainya belum maksimal. Oke, paham sampai di sini? Oke, jadi nilai yang belum maksimal nanti akan kita lakukan penilaian ulang. Kemudian untuk yang sudah maksimal dan sudah tuntas, nanti akan kita berikan pengakhir. Sudah ya? Baik. Nah, jadi mudah-mudahan yang nilainya bagus merupakan tanda atau indikator bahwa dia paham dengan materi yang kita pelajari hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Sebelum kita tutup, sekiranya ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Paham semua? Baik, terima kasih. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya kita akan bahas adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Dan diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.